Selamat datang di video kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Briandi Triputra, NIM saya 1914-185 dari kelas SI3A. Perkenalkan, nama saya Bagus Narmajaya, NIM 1914-174 dari kelas SI3A. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 1914-173, kelas SI3A. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM saya 19141004, kelas SI3A. Di akhir tugas mata kuliah Human Computer Interaction ini, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami, mulai dari materi 1 hingga materi 12. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Leon Abdillah sebagai dosen pembimbing mata kuliah Human Computer Interaction di semester 3 ini. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil pembahasan kami, jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya. Oke, lanjut. Oke, langsung saja ke slide pertama. Ini adalah agenda dari materi Human Computer Interaction. Yang pertama ada Introduction, yang kedua Human Computer Interaction History, yang ketiga Human Aspect, yang keempat Interaction Elements, yang kelima Computer Aspects, yang keenam Interaction Paradigms, yang ketujuh Interaction Design, yang kedelapan Navigation and Dialogue, yang ke-9 prototype, dan yang ke-10 evaluation atau usability. Pengertian transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam interaksi manusia komputer, salah satu contoh penerapan di bidang transportasi yaitu pemesanan tiket pesawat, kereta, dan bus melalui aplikasi web ataupun mobile. Yang pertama, Introduction. Human-Computer Interaction adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Yang kedua, Human-Computer Interaction History. Pada tahun 1950-an diperkenalkan secara komersil. Sistem interaktif multimodality adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa atau multiple saluran atau channel komunikasi pada manusia. Pada tahun 1970-an, perkembangan interaksi manusia komputer mulai berkembang sangat pesat ke berbagai penjuru bidang seperti bidang pendidikan, perdagangan, perusahaan, dan lain-lainnya. Dan muncul isu teknik antarmuka pengguna atau user interface. Pada tahun 1980-an, dengan harga hardware grafik yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi menurun, para perancang mulai menyadari bahwa aplikasinya akan meningkat popularitasnya seiring dengan bertambahnya fungsi visualisasi. Pada tahun 1990-an, Mark Weiser memperkenalkan tentang Home Technology yang berbunyi "It's everywhere, but resides quietly into background". Pada tahun 2000-an, GUI merupakan pencapaian besar dalam perkembangan sistem komputer untuk memberikan rasa nyaman kepada para penggunanya. Yang ketiga, Human Aspect. Indera yang berhubungan dan berkaitan pada interaksi manusia komputer yaitu penglihatan atau mata. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Pendengaran atau telinga. Dengan pendengaran, informasi yang diterima melalui mata dapat lebih lengkap dan akurat. Sentuhan atau kulit. Kulit adalah indera manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dari rabaan atau sentuhan benda terhadap tubuh manusia. Nah, di sini selanjutnya ada nomor 4 yaitu Interaction Elements. Nah, di sini ada 5 macam. Yang pertama ada Command Line Interface atau berinteraksi menggunakan satu baris perintah yang meneruskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Kemudian yang kedua ada menu atau pilihan yang disediakan oleh suatu perangkat lunak. Di sini memilih perintah dari daftar yang disediakan, misalnya dengan mengklik tombol Start menu dan muncul macam-macam menu yang tersedia untuk dipilih. Kemudian yang ketiga, Natural Language atau bahasa alami. Pengguna memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum atau familiar sifatnya. Pemberian perintah dengan menggunakan pengenalan tutor atau mengetikkan bahasa alami lewat keyboard. Form fills atau spreadsheet. Form fill atau spreadsheet yang dilakukan dengan cara mengisi area-area pada form. Yang terakhir ada WIMP interface atau Windows Icon Menu and Pointers Interface. Ini merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. Oke, lanjut.
Kemudian yang nomor 5, computer aspect. Di sini terdapat 3 dalam input device-nya. Yang pertama adalah keyboard. Sebagai salah satu perangkat input terpopuler, keyboard bekerja dengan jalan mengirimkan koneksi tiap touch menjadi sebuah kode yang nantinya akan diterjemahkan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada pointing device. Untuk pembuatan grafik, memilih icon di layar atau shooting pada games atau dan lain-lainnya. Penggunaan keyboard tidak praktis. Oleh karena itu, sebagai pengganti dapat menggunakan alat pointing device akan lebih mudah digunakan. Kemudian selanjutnya ada scanner, memasukkan input atau image atau benda dengan cara meraba secara elektronik. Cara kerjanya adalah dengan cara melakukan proses pengenalan objek yang diinputkan dengan sinar yang dipantulkan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Output device-nya terdapat 3 lagi. Yang pertama adalah monitor video display. Di sini video display menampilkan gambar dot atau titik-titik di layar tabung kaca. Input monitor didapatkan dari Vega card yang merubah sinyal-sinyal yang dapat dikenali oleh monitor. Speaker atau sound card. Speaker digunakan untuk menampilkan suara-suara. Printing device. Alat keluarannya digunakan untuk mencetak tulisan serta image atau gambar pada media kertas atau sejenisnya. Oke, kemudian yang keenam ada di sini interaction paradigms atau paradigma interaksi. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap kiri dan lingkungannya yang mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku konatif. 7. Interaction Design. User Centered Design atau UCD adalah metode dalam suatu perencanaan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, User Centered Design merupakan bagian dari SDLC atau System Development Lifecycle. Sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user. Sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. 8. Navigasi and dialog. Navigasi adalah petunjuk posisi dan arah perjalanan. Ragam dialog atau dialog style merupakan cara perorganisasian sebagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. 9. Prototipe. Prototipe adalah rancangan yang menyerupai bentuk aslinya sebelum suatu produk dikembangkan lebih luas atau sebelum produk tersebut dipasarkan. Usability testing. Paradigma interaksi. Usability merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi. 11. Hypertext Multimedia World Wide Web atau WWW. Hypertext adalah paradigma antarmuka pengguna untuk menampilkan dokumen yang berisi referensi silang otomatis ke dokumen lainnya yang disebut sebagai hyperlink. World Wide Web adalah suatu ruang informasi yang dipakai pengenal global yang disebut sebagai pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya guna yang merupakan kumpulan paladen web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu, tool, dan tautan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. 12. Ubiquitous Computing atau disingkat Ubicom adalah pasca desktop model interaksi manusia komputer dalam pengolahan informasi yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam objek yang aktivitas sehari-hari. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya
tersebut dalam waktu nyata. Terima kasih telah menonton video pembahasan materi Human-Computer Interaction yang kami buat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Leon Abdillah sebagai dosen pembimbing mata kuliah Human-Computer Interaction pada semester ini. Saya Briandi Triputra. Saya Bagus Dharmajaya. Saya Rizky Ramadhani. Saya Wahyudi. Kami dari grup A, Transportasi, mohon pamit dan sampai jumpa lagi di semester selanjutnya. Goodbye.